Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi di praktikum digital remote sensing yang ketiga. Nah, untuk acara yang ketiga ini, kita akan ada dua acara yaitu layer stacking dan komposit citra. Jadi, sebenarnya layer stacking dan komposit citra ini merupakan eh, proses yang paling simpel sebenarnya. Cuma nanti di akhir ada penugasan ya untuk acara kali ini. Oke, yang pertama kita masuk ke layer stacking. Layer stacking itu merupakan proses penggabungan band-band citra yang terpisah menjadi satu kesatuan. Jadi kita praktekkan aja ya langsung. Share screen-nya udah kelihatan belum? Ya, Di layer stacking itu kan merupakan penggabungan band-band citra yang terpisah menjadi satu kesatuan. Nah, jadi misalkan kita mau menggabungkan eh, band citra Landsat dari band 1 sampai band 7. Jadi caranya kayak gini. Kita masukkan aja filenya yang mau digabungin. Sini saya pakai contohnya eh, citra yang biasa ya, yang belum terkoreksi. Ini buat contoh aja. Kita pilih band 1 sampai band 7. Terus kita open. Ini kebablasan. Nah, ini kan masih ini ya, masih terpisah band-bandnya. Nah, kita coba gabungkan band-band ini menjadi satu. Caranya kita ke Basic Tools ini. Kemudian kita pilih yang layer stacking. Kemudian kita pilih import file. Kemudian kita masukkan file band yang mau di layer stacking. Untuk spatial subsetnya kita pakai full scene aja, terus kita klik OK. Nah ini ya udah masuk. Kalau kita mau, kalau ini apa bandnya masih belum berurutan, kita bisa urutin pakai ini, yang namanya reorder files. Kita taruh band 1 di atas, band 2 di atas, diurutin kayak gini. Kalau udah klik OK. Kemudian ini ya, proyeksinya disesuaikan sama daerah citra kalian masing-masing. Kalau udah kita pilih outputnya mau ditaruh di mana. Kemudian klik OK. Nah, ini hasilnya ya. Jadi band-band yang tadi terpisah itu udah jadi satu kayak gini. Satu bundle gini.
Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Tidak ada, Mas. Oke, lanjut ke komposit citra ya. Nah, ini. Jadi komposit citra itu merupakan proses penggabungan atau pengkombinasian tiga saluran atau band citra yang berbeda sehingga memberikan kombinasi warna yang berbeda dengan tujuan menonjolkan penampakan suatu objek yang menjadi objek kajian. Jadi kalian sebenarnya udah pernah melakukan komposit citra ini yang waktu menampilkan citra yang RGB itu, yang warnanya RGB, itu kan band 4, band merah itu kan dimasukkan ke saluran merah. Kemudian band hijau, band 3 itu dimasukkan ke saluran hijau. Kemudian band biru itu dimasukkan ke saluran biru. Itu namanya proses komposit citra. Nah, kurang lebihnya kayak gini ya gambarannya. Jadi warna bentar, warna X ini, misalkan ini warna X, itu dihasilkan dari sekian persen warna merah, sekian persen warna hijau, dan sekian persen warna biru kayak gitu. Lanjut, kemudian di Landsat 8 itu banyak ya macam-macam komposit citra yang bisa digunakan. Yang pertama ini adalah True Color atau Natural Color. Dia menggunakan kombinasi dari band merah, band hijau, dan band biru 432. Nah, kalau kita pakai komposit ini, itu eh, tampilannya itu sesuai dengan sistem visual mata kita. Warna nyata ya, kayak gini. Nah, kita langsung contohkan aja. Jadi untuk melakukan komposisi citra ini sebaiknya menggunakan citra yang udah terkoreksi atmosferik. Karena kalau pakai citra yang belum terkoreksi, itu ada noise dari pengaruh atmosfernya. Nih, contohin. Misalkan kita mau buat 4, 3, 2, kurang bersih gitu. Misalnya kita 5, 4, 3. Nah, kayak gini. Masih ada noise-noise kayak gini di atmosfernya. Jadi kita pakainya kok citra yang udah terkoreksi atmosferik aja. Kita masukkan citra yang udah terkoreksi atmosferik. Kita coba komposit tadi True Color yang 432. Kita klik aja bandnya urut 432. Kemudian kita load. Nah, maka eh, komposit True Color ini akan menampilkan citra sesuai sistem visual mata kita ya, warna nyata. Kalau kalian mau nge-save hasil ini, itu bisa kalian klik kanan di citranya, kemudian save image as. Nah, itu kalian bisa pilih tipe filenya apa aja, misalkan JPEG ya. Kalau udah notif kayak gini, klik OK aja, terus pilih ininya, penyimpanannya. Nah, kayak gitu. Oke, kita lanjut ke komposit yang kedua. Nah, komposit yang kedua ini adalah infrared ya, atau false color. Jadi dia menggunakan band near infrared, merah,
sama hijau. Pada komposisi ini, vegetasi itu akan tampak merah. Semakin vegetasinya itu berwarna merah gelap, berarti itu semakin kerapatannya itu semakin tinggi atau sehat gitu. Kemudian sementara itu daerah perkotaan itu akan menjadi warna biru. Jadi ini komposit ini itu sangat berguna untuk menganalisis vegetasi gitu. Kita coba ya, kita masukkan aja 5, 4, 3 download. Nah, hasilnya kayak gini. Vegetasi akan berwarna merah. Semakin gelap, berarti dia semakin rapat atau sehat. Sejauh ini ada pertanyaan? Belum ada, Mas. Oke, lanjut ke komposit selanjutnya. Ini adalah komposit agriculture. Dia menggunakan band shortwave infrared 1, band 6, kemudian band near infrared band 5, kemudian band biru. Nah, di sini vegetasi itu akan berwarna hijau cerah, sementara tanah kosong akan berwarna magenta. Komposit ini tuh berguna untuk analisis vegetasi dan pertanian ya. Kita coba 652. 652. Nah, hasilnya akan seperti ini. Tanah kosong sama daerah perkotaan itu akan cenderung berwarna magenta atau pink. Sementara vegetasi itu akan berwarna hijau cerah. Lanjut ke komposit selanjutnya. Yang selanjutnya ini adalah natural with atmospheric removal. Dia menggunakan kombinasi dari band shortwave infrared 2, kemudian band near dan band hijau. Jadi di sini vegetasi itu akan tampak berwarna hijau gelap, tanah kosong akan berwarna pink, dan air itu akan berwarna biru. Nah, komposit ini tuh berguna untuk analisis pertanian dan wetland. Nah, jika terdapat hutan yang terbakar, itu akan berwarna merah pada citra. Kita coba 753. 7. Download. Nah, kayak gini hasilnya. Lanjut ke komposit ini, healthy vegetation. Jadi untuk healthy vegetation ini menggunakan kombinasi dari near infrared, shortwave infrared 1, dan biru. Vegetasi akan berwarna merah, coklat, oranye, kuning. Semakin vegetasi itu berwarna merah, itu maka vegetasinya itu sehat. Tapi kalau dia semakin kuning, berarti vegetasinya itu jarang. Kemudian tanah akan tampak hijau dan coklat, air yang jernih, dan dalam akan tampak semakin gelap. Kemudian daerah perkotaan akan tampak biru. Nah, komposit ini tuh berguna untuk studi vegetasi, monitoring drainase, dan pola tanah. Kita coba 5, 6, 2. Nah, ini ya. Lanjut ke komposit selanjutnya, yaitu land water. Dia menggunakan kombinasi dari band near infrared, shortwave infrared 1, dan merah.
Jadi komposit ini tuh bertujuan untuk memperjelas batas antara darat dan perairan dan juga akan memperlihatkan perbedaan kelembaban yang berguna untuk analisis kondisi tanah dan vegetasi. Nah, semakin lembab tanah itu di citra itu akan warnanya akan semakin gelap gitu. Jadi sebenarnya kurang lebih sama sih hasilnya kayak yang healthy vegetation ini. Nah, ini ya. Lanjut ke yang terakhir. Ada vegetation analysis. Jadi band ini tuh menggunakan kombinasi dari shortwave infrared 1, kemudian near infrared dan merah. Vegetasi sehat akan berwarna hijau cerah, sementara tanah akan berwarna pink muda. Nah, di sini juga berguna untuk studi vegetasi dan pertanian ya. Jadi, kebanyakan komposit citra itu emang digunakan untuk analisis vegetasi ya, kebanyakan. Sebenarnya ada lagi macam-macam kompositnya, cuma yang dipakai itu aja sih untuk praktikum ini. Kita coba yang tadi. 6, 5, 5, 4. Nah, oke, sampai sini ada pertanyaan. Oke, kita lanjut ke tugas ya. Jadi di pertemuan ini tuh ada tugas. Tugasnya itu adalah ini, pembacaan nilai piksel citra. Jadi kalian nanti diminta untuk mengamati objek air jernih, air keruh, tanah terbuka, vegetasi lebat, dan atap bangunan pada citra yang udah kalian pre-processing kemarin. Kemudian kalian mengamati 9 piksel yang bertetangga untuk setiap objek per setiap saluran. Kemudian kalian mencatat nilai pikselnya di tiap piksel itu dan merata-ratakan nilai piksel itu pada saluran tertentu. Jadi tiap saluran nanti diambil 9 piksel yang bertetangga ya. Nah, kemudian masukkan nilai piksel itu pada tabel yang ini di sini. Dan juga kalian harus masukkan gambar objek pada citra pada band 1, band 2, band 3, band 4, band 5, band 6. Kemudian objek pada komposit 432 dan objek pada komposit 543. Itu gampang ya. Ya, jadi caranya kayak gini. Tadi kan diminta untuk eh, mengamati 9 piksel yang bertetangga untuk tiap objek pada setiap saluran ya. Jadi misalkan kita akan mengamati nih air jernih dulu deh, air jernih ya misalnya. Jadi kalian caranya load citra kalian 1 sampai 6 ini di load yang grayscale urut ya. Jadi untuk yang band 1 itu di display 1 biar memudahkan ntar. Kemudian yang band 2 itu di load di display 2, caranya klik display yang ini, kemudian klik new display. Kemudian kalian load. Nah,
Ini band 2. Kemudian load juga band 3 di new display. Nah, band 4 new display lagi, new display load. Kemudian band 5 new display load. Lanjut ke band terakhir. Oke. Nah, kemudian kalian kan juga diminta untuk mengcapture objek pada citra komposit 432 dan komposit 543. Nah, jadi kalian juga load komposit itu, dua komposit itu di yang RGB ini, yang 432, 432, load di new display. Sama komposit 543. Load juga di new display. Nah, untuk memudahkan kalian dalam mencari nilai pixel tiap objek, itu kalian harus ini melingkan display ini jadi satu. Caranya, kita klik kanan pada citra sembarang aja, display mana. Kemudian kita klik link display. Nah, ini yes kan semua ya, di yes semua. Kemudian kita klik OK. Nah, nanti kalau yang satu ini digeser ke sini, otomatis yang lain juga ikut bergeser di area itu. Kemudian untuk mencari nilai pixel pada setiap saluran, itu caranya taruh kalian titikkan, kalian klik kanan pada citra kalian, bebas mau di bin mana sebenarnya. Klik kanan, kemudian pilih yang cursor location value. Pilih yang cursor location value. Nah, kayak gitu. Nanti nilai pixel itu akan muncul pada ini. Ini ya. Nah, yang display 1 berarti itu adalah nilai pixel 1 pada band 1. Kemudian ini nilai pixel pada band 2. Display 3 berarti nilai pixel pada band 3. Kemudian display 4 berarti nilai pixel pada band 4 dan seterusnya gitu. Nah, kalian kan diminta untuk mencari 9 pixel. Jadi caranya, ini kan belum kelihatan pixelnya ya. Jadi kalian harus zoom pada display yang zoom ini, yang kecil ini. Kalian klik aja pada icon plus yang di pojok ini. Sampai kelihatan pixel yang kotak-kotaknya. Nah, ini kan udah kelihatan ya sebenarnya. Nah, kalian klik kanan aja, terus tadi cursor location value. Kalian titikin di pixel, misalnya mau pixel 1 dulu. Bentar. Pixel 1 sebelah sini misalnya. Nah, nanti kan akan muncul nilainya yaitu. Nah, kalian bisa capture ataupun foto. Karena kalau ini digeser, otomatis nilainya akan berubah. Nah, nanti kalian capture aja atau foto. Kemudian masukin ya. Ini kan baru pixel 1. Jadi
kalian masukin nilai yang tadi itu ke tabel ini. Nah, caranya itu kan tadi kan urutannya kan band 1 sampai band 6. Jadi kalian nanti isinya itu ke samping bukan ke bawah. Itu kan baru pixel 1. Jadi 233 misalnya ini 133 ini misal 301, 302 gitu. Ini 400. Yang isinya kayak gitu. Untuk yang pixel 2 sama kayak tadi, cuma digeserin aja pixelnya. Tadi kan di sini. Untuk band 2 bisa untuk pixel yang kedua bisa di sini, pixel ketiga bisa di sini. Intinya yang bertetangga gitu sampai 9 pixel tiap objek gitu. Nah, untuk memperoleh gambar ini ya, gambar objek tiap bandnya itu bisa kalian capture ataupun bisa kalian save zoom-nya. Jadi misalkan kalian mau nge-save objek air jernih pada band 1. Nah, di ini dulu ya, di zoom out dulu. Tadi kan zoom in sampai kelihatan pixelnya, ini di zoom out dulu. Kemudian kalian klik kanan pada citranya, klik kanan di sini. Kemudian save zoom as. Kalau ada tulisan gini di oke aja. Terus pilih dan namanya ini aja. Misalnya kan ini objek air jernih band 1. Jadi biar nanti gampang masukinnya. Itu dikasih kode 1, 2, 3 sampai 6 gitu. Klik oke, terus gambarnya dimasukin ke sini. Nah, untuk ngambil yang band 2 pun sama caranya kayak tadi, tinggal save zoom as. Band 3 sampai ini komposit yang false color ini juga bisa kayak gitu caranya. Save zoom as gitu. Nah, udah sih kayak gitu doang. Paham ya? Nanti kalau nggak paham bisa tanya atau diulang-ulang lagi videonya. Oke, silahkan kalau mau ada yang tanya. Untuk waktu pengerjaan 1 minggu sanggup nggak? Nggak, yakin. 1 bulan, Mas. Hei, itu terlalu lama itu. Ya, 2 minggu deh, 2 minggu, 2 minggu, 2 minggu, 2 minggu, 2 minggu ya, 2 minggu, bisa tuh. 2 minggu, 2 minggu. 20 hari deadline-nya pas lebaran dong. Mepet lebaran. Bisa lah itu 2 minggu. Jadi, kan gampang kata Farhan. Ya, mending 2 minggu lah daripada habis lebaran. Nanti lebarannya masih ada tanggungan tugas. Belum nanti kalau udah masuk ke klasifikasi multispektral itu udah mulai ribet kalian. Apalagi mau SFG, apalagi mau ada praktikum geomorfologi terapan lagi kan. Praktikum 4 minggu depan ya untuk digital remote sensing. Minggu depan terakhir itu terakhir.
Untuk praktikum keempat kayaknya nggak ada tugas deh, nggak usah ada tugas. Bukan terakhir sih itu nanti masih ada lagi, masih ada cuma yang ngisi Bu Vina itu lebih susah tugasnya. Itu buat tugas akhir sebenarnya. Nanti ada hitung-hitungannya juga, ada ya kayak gitulah. Ada bikin petanya, ada ini itu gitu. Ya kalau sama aku pun sama nanti kayak gitu. Yang dari Bu Vina kok ini. Tuh, kenapa nggak mau sama Bu Vina?